Laptop dengan desain tipis emang enak buat dibawa kemana-mana. Apalagi buat orang yang suka kemana-mana bawa laptop seperti HP Envy 13 ini. Mungkin ini bisa jadi pilihan buat kalian yang lagi nyari laptop tipis dan kenceng. Bukan cuman kenceng, laptop ini juga enak buat dipandang kayak lagi mandangin dia 11-12 lah enaknya. Untuk urusan port, karena ini laptop tipis, jadi udah pasti pelit port. Terbukti di sebelah kanan cuman ada satu micro SD card, satu super speed USB Type A 5 GB per second yang desainnya menggunakan smart pin. Terakhir ada port charging. Dan di sebelah kiri juga nggak kalah pelit, cuman ada 3 port, yaitu satu jack audio combo 3,5 mm, satu super speed USB Type C 10 GB per second yang udah support USB port delivery, display port 1,4 HP sleep and charge. Jadi ketika laptop sleep dia tetap masih bisa nge-charge. Satu USB Type A 5 GB per second, meski mendit port tetapi di setiap portnya udah cukup mengcover segala kebutuhan, jadi jangan usah khawatir. Dari segi desain ini yang menurut gue agak gimana gitu. Kenapa dikasih celah yang kalau diteken-teken kayak gimana gitu. Mungkin ini karena ada keyboard di dalamnya, jadi dikasih celah kayak gitu. Tapi dari sejarah HP dari dulu nggak pernah ada masalah dengan desain yang kayak gini. Buat di sisi belakang ada tulisan Envy yang kalau kata gue elegan banget pemilihan tempatnya, yaitu di pinggiran bukan di tengah-tengah, yang ngebuat berasa ada seninya. Beralih ke bagian keyboard dengan desain kubus ngotak emang selera gue banget. Dipakai ngetik juga nyaman, gak perlu dalam-dalam nekennya, kerasa. Bukan cuma desain keyboard doang yang gue suka, tapi dari desain touchpadnya juga gue demen banget. Dengan desain persegi panjang yang persisi penempatannya berada di tengah-tengah pamrest. HP punya ide yang cukup bagus dengan naruh fingerprint readernya bareng di barisan keyboard yang ukurannya cukup gede sesuai dengan ukuran keyboard. Keyboardnya punya 2 tingkat kecerahan, cukup buat ngetik link di gelap-gelap. Touchpadnya juga enak, licin, halus, nggak peret, dan pastinya udah support 4 jari, gestur support. Jadi buat lo yang udah jago make 4 jari, sangat cocok banget. Dibekali layar 13 inch 13,3 diagonal Full HD dengan resolusi 1920x1080 IPS, Edge to Edge Glass Micro Edge 400 nits, dan klaimnya udah 100% sRGB, dan yang pasti udah touchscreen multi touch. Jadi buat lu yang suka sentuh menyentuh sangat cocok banget. Sayangnya karena layarnya touch, jadi nggak ada fitur anti glare, yang mana ketika terkena cahaya bakalan ada bayang-bayang mantan yang sangat mengganggu banget. Meski
desainnya tipis dan elegan, buat masalah suara speaker jangan khawatir karena udah disponsori dari Bang & Olufsen yang udah pasti suara jernih dan enak kayak desahan doi. Pixel kameranya nggak gede, cuma 0,9 megapiksel dengan resolusi 1280x720 yang cuma dapet di HD doang. Jadi udah pasti burik, cukup lah buat meet online daripada nggak bisa nongolin komok lu yang burik. Ke bagian pentingnya, yaitu spesifikasi. Diotaki dengan Intel Core i7 1165G7 dengan codename Tiger Like You dan max TDP-nya 28 watt, 4 core, 8 thread. Cukup irit buat yang rumahnya masih pakai token. RAM-nya 16 GB dual channel tanem. Grafiknya MX 450 2GB dan Intel Iris. SSD-nya 512 GB dengan speed rate-nya lumayan banget, yaitu di angka 3513 Mbps dan speed write-nya di angka 2986 MB per second. Di sini gue coba tes pakai Cinebench R15 dengan 5 kali run, single core-nya didapat nilai tertinggi 174 poin di run kelima, sedangkan multicore-nya di run pertama lumayan tinggi tapi naik turun di run berikutnya. Sedangkan di Cinebench R20 single core-nya 5 kali run didapat nilai tertinggi ketika run keempat yaitu 559 dan turun lagi di run kelima. Multicore-nya yang mantul 5 kali run nilainya naik terus sampai run kelima didapat 1764 poin. Karena kita udah masuk di zaman digital, gue juga coba tes di 3D editing menggunakan software Blender dengan template BMW 27 seperti biasa. Skor GPU-nya didapat 13 menit 7 detik dan skor CPU-nya didapat 12-22 detik. Nggak afdol rasanya kalau kita punya device nggak kita coba main game. Di sini gue coba main Valorant yang enteng-enteng buat hiburan dikala capek nugas ataupun deadline kerja dengan resolusi HD dengan set grafik low semua. Cuman kenapa patah-patah ya? Apa karena device-nya panas? Karena suhunya lumayan anget sampai pamres dan keyboardnya berasa anget-anget tai ayam. Kalau lu pernah pegang tai ayam lu pasti tahulah rasanya tai ayam yang baru crot kayak gimana. Karena gue belum pernah, ya gue nggak tahu jadi tai ayam tuh angetnya kayak gimana. Dan frame rate-nya itu drop sampai 25. Apa karena mungkin resolusi gue kegedean atau gimana ya? Mungkin kayaknya harus diturunin. Karena gue males nurunin, jadi yaudah gue pakai aja yang lagi ada aja. Last round in the half. Spend everything. We keep Need a drop. Thanks. Buat masalah baterai dibekali dengan kapasitas 4195 mAh, 3 sel polimer. Ya cukup awet kalau buat dipakai office, browsing. Tapi kalau dipakai buat nonton video yang HD, yang ya wajib colok charger lah. Wajib bawa charger kalau misalnya lu mau dibawa keluar. Untuk masalah upgradeabilitas udah nggak bisa karena RAM-nya udah tanam 16 GB. Paling kalau misal masih kurang banyak buat penyimpanan, ya lu harus replace copot SSD yang lama, pasang SSD yang baru yang kapasitasnya lebih gede. Minusnya laptop tipis ya gini, gak bisa banyak upgrade. Mungkin gue main Valorant nge-lag dikarenakan kipasnya yang cuma satu dan heatsinknya cuma satu, jadi panasnya gak kebuang maksimal. Ditambah sudah padat banget dalamnya. Namanya laptop tipis ya gini minusnya, tapi overall oke banget lah buat daily activity.